wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Liana Agustin dari Prodi Akuntansi. Di video ini saya akan membahas salah satu matkul kuliah saya, yaitu Islam dan Iptek dengan dosen pengampu Bapak Nurdin Zuhdi. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara Islam, sains, dan perempuan. Nah, berdasarkan dengan bayani, burhani, dan irfani. Sebelum kita melanjutkan yang lebih mendalam lagi, kita harus tahu apa itu bayani, burhani, dan irfani. Nah, kalau bayani itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, jadi dia ada aturan menurut Al-Quran dan hadis. Sedangkan kalau burhani itu secara logika dan fakta yang ada. Nah, selanjutnya ada irfani, berarti berdasarkan hati nurani dan pengalaman hidup kita. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan tentang mengapa perempuan dulu sering dipinggirkan di masyarakat. Maksudnya itu kenapa dipinggirkan, kayak dianggap sepele di masyarakat. Nah, kalau menurut Islam itu ya, perempuan itu sebenarnya memiliki hak untuk belajar dan berbuat baik seperti laki-laki. Harusnya seimbang kan, baik perempuan maupun laki-laki. Tetapi pada zaman dahulu banyak budaya masyarakat itu yang menganggap perempuan itu lemah. Kenapa lemah? Ya, perempuan itu lemah. Perempuan itu hanya boleh di rumah, pokoknya hanya boleh melakukan kegiatan di dalam rumah. Kesempatan untuk bekerja dan bersekolah itu mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Padahal dalam Islam itu tidak melarang perempuan itu untuk belajar dan mencari ilmu. Nah, kalau kita lihat konteksnya dalam burhani, sebenarnya itu pendidikan perempuan itu kurang, terus tuh budaya patriarkinya masih kuat, dan anggapan bahwa laki-laki itu lebih hebat dari perempuan itu masih cukup umum. Nah, karena itu makanya perempuan itu memiliki kesempatan yang sangat sedikit. Akhirnya banyak perempuan sulit berkembang di bidang sains dan pekerjaan. Nah, padahal sekarang itu kan kita udah lihat nih, banyak perempuan yang sukses, ya kan? Kita lihat dari dokter aja. Dulu dokter kebanyakan cowok, sekarang kita lihat udah banyak dokter tuh cewek. Dari dokter, guru, ilmuwan, penelitian, bahkan pimpinan. Kita tahu kan pimpinan Muhammadiyah, Siti Walidah Dahlan kan, iya kan, salah satu pimpinan. Nah, ini membuktikan bahwa perempuan itu juga mampu jika diberi kesempatan. Kalau dilihat dari irfani, perempuan itu harus terus dibatasi, maka banyak potensi mereka yang hilang, dan masyarakat juga tuh bisa rugi karena tidak mendapatkan manfaat kehidupan dari perempuan, ya kan? Bener kan? Nah, terus ada nih pertanyaan kedua lagi, bagaimana sih peran perempuan sekarang dalam mengembangkan sains? Kalau dilihat dari konteks sekarang ya, perempuan itu sangat penting dalam perkembangan sains dan teknologi. Banyak perempuan yang sekarang bekerja sebagai dokter, ilmuwan, guru, filsafah, kan banyak kan dari yang udah bilang. Perempuan itu bisa membantu menciptakan penemuan-penemuan terbaru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Benar. Nah, dalam Islam juga laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama dalam mencari kebaikan. Oke, ingat di garis bawahi, dalam mencari kebaikan. Nah, terus ada ayat surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya gini, sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka. Artinya surat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan yang sama dalam berbuat kebaikan. Nih, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ketiga ini ada pertanyaan kayak, bagaimana agar perempuan itu bisa bersaing di ranah publik, di ranah yang ruang lingkup lebih besar. Nah, pertama pendidikan harus ditingkatkan. Sekarang pendidikan ini sudah banyak wanita-wanita yang memiliki pendidikan, malah
di atas rata-rata. Ada yang S3, ada yang S2, ya kan. Nah, yang kedua itu harus percaya diri. Oke, mungkin percaya diri ini sangat sulit, tapi dengan bantuan yang pertama tadi, dia ada pendidikan, mungkin itu bisa meningkatkan kepercayaan diri seorang perempuan. Yang tiga, dukungan dari belakang. Maksudnya apa nih dukungan dari belakang? Dukungan dari keluarga, ya kan, keluarga dan masyarakat. Tapi yang paling dibutuhin itu keluarga, karena dukungan keluarga itu sangat mempengaruhi kinerja kita. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi. Kan sekarang perempuan itu banyak udah belajar, jadi mereka, dan aku yakin bahwa perempuan itu bisa mengembangkan bahkan menemukan teknologi-teknologi baru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perempuan itu harus didukung atau harus diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Agar apa? Agar perempuan itu mampu meningkatkan kualitas mereka dan bisa setara dengan kaum laki-laki. Oke, cukup di sini pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.